Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas teknik manajemen biaya proyek, yaitu Earned Value Management atau EVM. Beberapa hal yang akan kita bahas diantaranya definisi Earned Value Management, beberapa terminologi dari EVM, kemudian formulanya, dan menghitung kinerja proyek dengan EVM. Oke, mari kita mulai. Secara definisi, Earned Value Management adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data ruang lingkup, waktu, dan biaya. Dengan dasar kinerja biaya, manajer proyek dan tim dapat menentukan seberapa baik proyek memenuhi ruang lingkup, waktu, dan tujuan biaya dengan membandingkan informasi aktual dan baseline biaya proyek. Informasi aktual mencakup apakah item WBS telah diselesaikan atau tidak, kira-kira berapa banyak biaya yang telah diselesaikan, kemudian kapan pekerjaan itu benar-benar dimulai dan harus berakhir, dan berapa biaya pekerjaan yang telah benar-benar diselesaikan atau diserap. Adapun baseline cost adalah angka anggaran dalam rencana proyek yang telah ditambah perubahan yang telah disetujui. Sebelum kita melakukan perhitungan dengan EVM, pertama kita harus pahami dulu terminologi yang ada dalam EVM ini. Yang pertama ada Plan Value atau PV. Ini adalah anggaran resmi yang ditetapkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Biasanya dalam periode tertentu, apakah 24 bulan atau 1 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian Actual Cost atau AV. Ini adalah biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan pada periode tertentu. Mungkin di 3 bulan pertama atau 5 bulan pertama. Kemudian ada Earned Value atau EV. Earned Value ini adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang diotorisasi untuk pekerjaan tersebut. Biasanya ini mempertimbangkan seberapa besar persentase kinerja proyek yang sudah dijalankan. Selanjutnya adalah Budget at Completion. Ini adalah jumlah yang dianggarkan untuk total pekerjaan. Kemudian Estimate at Completion, total biaya yang diharapkan untuk proyek. Kemudian Estimate to Complete, biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan proyek yang tersisa. Kemudian ada Variance at Completion atau VAC, yaitu proyeksi surplus atau defisit anggaran pada akhir proyek. Dan ada RP atau Rate of Performance, rasio pekerjaan aktual yang sudah diselesaikan dengan persentase pekerjaan yang direncanakan untuk selesai. RP ini akan digunakan untuk perhitungan earned value apabila belum diketahui. Berikut adalah formula atau rumus-rumus yang bisa kita pakai ketika melakukan perhitungan EVM. Yang pertama, earned value. Apabila dalam kasus tidak diketahui earned value dari suatu proyek, maka untuk menghitung earned value, kita dapat mengkalikan plan value to date, misalnya plan value pada 3 bulan pertama, dengan rate of performance-nya, biasanya dalam bentuk persentase. Kemudian ada cost variance. Untuk menghitung cost variance, kita dapat mengkurangkan earned value dengan actual cost. Apabila cost varian bernilai negatif, maka artinya terdapat over budget. Namun apabila positif, maka masih under budget. Kemudian schedule variance. Schedule varian dapat dihitung dengan earned value dikurangi dengan plan value. Apabila bernilai negatif, maka artinya behind schedule, terdapat keterlambatan. Namun apabila positif, maka ahead of schedule, masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kemudian Cost Performance Index atau CPI dapat dihitung dengan earned value dibagi dengan actual cost. Di sini apabila CPI kurang dari 100%,
atau kurang dari 1, maka artinya terdapat over budget. Apabila lebih dari 100%, maka under budget. Apabila CPI sama dengan 1, maka actual cost sama dengan plan cost-nya. Kemudian begitu juga dengan schedule performance index. Di sini cara menghitungnya earn value dibagi dengan plan value. Kemudian ada EAC, estimate at completion, dihitung dengan BAC dibagi dengan CPI, yaitu budget at completion dibagi dengan cost performance index-nya. Kemudian ETC, estimate to complete, dengan cara BAC dibagi dengan SPI, dan untuk menghitung variance at completion bisa dengan cara BAC, budget at completion, dikurangi dengan EAC, estimate at completion, untuk mengetahui jumlah proyek akan melebihi atau gagal dari anggaran yang direncanakan. Setelah kita mengetahui terminologi dari FVM ini dan beberapa formula atau rumus, maka kita bisa menghitung kinerja proyek dengan menggunakan earn value management. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan dengan menggunakan suatu studi kasus proyek. Oke, pada contoh ini kita akan mencoba menghitung FVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama. Misalkan suatu proyek dianggarkan sebesar $20.000 yang akan dilaksanakan selama 2 minggu. Dalam waktu 1 minggu, biaya yang direncanakan adalah sebesar $10.000 untuk jam kerja, pembelian perangkat keras, dan perangkat lunaknya. Diasumsikan bahwa $15.000 dari biaya aktual ini dikeluarkan selama minggu pertama, dan di minggu keduanya akan dihabiskan sebesar $5.000. Dan diketahui di minggu pertama proyek telah selesai 50% dari yang direncanakan. Dari kasus ini kita bisa dapatkan terdapat plan value sebesar $10.000 dari mana? Yaitu dari nilai yang direncanakan dalam waktu 1 minggu, yaitu $10.000. Kemudian actual cost-nya dalam 1 minggu di sini dikatakan $15.000 dihabiskan di minggu pertama dan di minggu keduanya sebesar $5.000. Karena yang diminta adalah proyek di minggu pertama, maka actual cost-nya adalah $15.000. Maka kita harus melakukan pelacakan cost variance dan schedule variance, kemudian indeks performanya, CPI dan SPI-nya, dan kita estimasikan estimate at completion dan estimate to complete-nya. Oke, mari kita akan lanjutkan dengan cara pengerjaannya. Untuk dapat menghitung nilai cost variance dan schedule variance, langkah pertama kita harus tahu terlebih dahulu earn value dari proyek ini di minggu pertama. Karena dalam kasus tidak diketahui berapa earn value-nya, maka kita harus menghitung earn value berdasarkan nilai rate of performance. Di dalam kasus dikatakan bahwa di minggu pertama proyek telah selesai sebesar 50%. Maka rate of performance adalah 50%. Sehingga kita dapatkan earn value adalah 50% dikali dengan $10.000. Maka earn value dari proyek ini di minggu pertama adalah $5.000. Setelah kita dapatkan EV, maka kita bisa lanjut untuk menghitung cost variance dan schedule variance. Berdasarkan rumus yang sudah ditentukan, yaitu cost variance adalah earn value dikurangi dengan actual cost, maka kita bisa menghitung CV atau cost variance adalah earn value yang sudah diketahui tadi $5.000 dikurangi dengan actual cost-nya sebesar $15.000 diperoleh minus $10.000. Artinya
Karena memiliki nilai minus, maka proyek melebihi anggaran sebesar $10.000 di minggu pertama. Terdapat over budget. Kemudian, schedule variance adalah EV dikurangi PV, yaitu $5.000 dikurangi dengan $10.000 sebesar minus $5.000. Artinya, proyek dikerjakan lebih lama dari jadwal yang direncanakan atau terjadi keterlambatan. Selanjutnya di langkah berikutnya menentukan performa CPI dan SPI. Untuk menghitung Cost Performance Index, rumusnya adalah earn value dibagi dengan actual cost dikali 100%. Di sini diperoleh $5.000 dibagi 15.000 dikalikan 100% adalah 33%. Nilai ini apabila kita lihat aturannya, jika CPI kurang dari 100% atau 1, maka proyek tersebut melebihi anggaran atau terdapat overrun, cost overruns. Kemudian berdasarkan schedule performance index-nya, yaitu EV dibagi PV, diperoleh $5.000 dibagi 10.000 adalah 50%. Dikalikan dengan 100%, 50%. Ini artinya karena SPI kurang dari 100, maka proyek terlambat dari jadwal yang direncanakan. Oke, berikutnya kita akan menghitung estimasi EAC dan ETC. Untuk menghitung EAC, Estimated Completion, di kasus disebutkan bahwa total biaya proyek dalam 2 minggu adalah $20.000. Dan untuk menghitung EAC, kita harus tahu dulu BAC-nya. Di sini kita sudah dapatkan BAC sebesar $20.000. Maka kita bisa hitung EAC, yaitu BAC dibagi CPI-nya, yaitu $20.000 dibagi dengan CPI 30% atau 0,33. Maka diperoleh estimate at completion sebesar $60.606. Jika kita lihat, BAC yang sudah direncanakan di awal itu $20.000. Namun jika kondisi proyek di minggu ke-1 ini tidak berubah hingga akhir proyek, maka yang semula $20.000 dapat membengkak di minggu kedua sebesar $60.606. Kemudian, estimate to complete yaitu BAC dibagi SPI. BAC ini dalam hal waktunya, diketahui proyek selesai 2 minggu, dibagi dengan SPI yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 50%. Maka 2 minggu dibagi 0,5 adalah 4 minggu. Artinya, proyek akan selesai di minggu keempat. Sehingga yang harusnya 2 minggu terjadi keterlambatan proyek. Dari sini kita bisa melihat bahwa proyek yang sudah direncanakan 2 minggu ini terdapat masalah yang serius. Untuk lebih memahami variasi kasus, kita akan coba menyelesaikan kasus yang kedua. Di sini kita akan melakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja proyek berikut. Suatu proyek direncanakan akan berlangsung selama 24 bulan dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar $250.000. Biaya pekerjaan yang dianggarkan hingga saat ini adalah $50.000 dan biaya pekerjaan aktual yang benar-benar habis yaitu sebesar $45.000. Persentase pekerjaan yang telah selesai adalah 80%. Nah, maka kita akan menghitung EVM dari proyek tersebut. Dari proyek ini kita dapat mengetahui plan value adalah $50, artinya nilai yang direncanakan untuk bulan saat ini yaitu $50.000. Actual cost adalah $45.000. BAC yaitu budget at completion sebesar $250.000 yang merupakan total biaya proyek dan rate performance-nya adalah 80%. Maka ditanyakan cost variance dan schedule, indeks performa CPI dan SPI, dan EAC dan ETC dari proyek ini. Mari kita mulai. Oke. Langkah pertama, seperti biasa, kita harus dapatkan nilai earn value. Karena di kasus tidak diketahui, maka kita harus menghitungnya
dengan cara mengkalikan persentase rate of performance dengan plan value-nya. Di sini diketahui rate of performance hingga saat ini adalah 80%. Maka 80% dikalikan dengan plan value $50.000 menghasilkan $40.000 earn value. Oke, kita sudah dapatkan earn value, maka kita bisa lanjut menghitung cost variance dan schedule variance. Untuk menghitung cost variance, earn value dikurang dengan actual cost-nya. Di sini earn value $40.000 dikurang actual cost-nya adalah $45.000, sehingga diperoleh minus $5.000. Karena nilai ini minus, maka terjadi pembengkakan biaya sampai dengan saat ini. Selanjutnya adalah schedule variance. Schedule variance earn value dikurangkan dengan plan value-nya, yaitu $40.000 dikurangi dengan $50.000, terdapat minus $10.000. Karena minus, maka terjadi keterlambatan jadwal proyek sampai saat ini. Selanjutnya kita hitung CPI dan SPI-nya. Indeks performa CPI dan SPI. Untuk CPI, earn value dibagi dengan actual cost, diperoleh $40.000 dibagi dengan $45.000, yaitu 0,89 atau 89%. Ini artinya CPI yang kurang dari 100%, maka proyek melebihi anggaran. Kemudian juga SPI, earn value dibagi dengan plan value, diperoleh $40.000 dibagi dengan $50.000 plan value, maka diperoleh 80% atau 0,8. Karena kurang dari 100%, maka proyek diidentifikasi terlambat dari jadwal. Baik, selanjutnya kita hitung estimasi EAC, estimate at completion. EAC rumusnya adalah budget at completion dikurangi dengan cost performance index-nya. Di sini BAC sebesar $250.000 dibagi dengan CPI tadi 0,89, menghasilkan $280.899. Artinya, apabila kondisi saat ini hingga akhir proyek tidak berubah, maka biaya semula yaitu BAC, budget at completion $250.000, akan membengkak menjadi $280.899. Kemudian untuk ETC, estimate to complete, yaitu BAC dalam bulan dibagi SPI-nya, yaitu 24 bulan dibagi 0,8 menghasilkan 30 bulan. Artinya proyek diprediksi akan mengalami keterlambatan selama 6 bulan. Karena proyek apabila kondisi saat ini tidak berubah, maka yang seharusnya 24 bulan akan menjadi 30 bulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan kinerja dengan FVM, maka proyek ini berada dalam masalah yang cukup serius apabila tidak ada perubahan di waktu berikutnya atau di periode waktu berikutnya. Nah, ini adalah cara menghitung kinerja proyek dilihat dari biaya dan waktu menggunakan earn value management. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.